Selamat datang kembali pada video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas modul fenomena kuantum dengan topik karakteristik radiasi benda hitam dan teori kuantum. Berikut adalah tujuan pembelajaran video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu memahami karakteristik radiasi benda hitam dan memahami teori kuantum. Ini seperti telah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa pada abad 20 muncul cabang fisika baru namanya fisika modern, di mana kita telah membahas relativitas, itu membahas benda-benda yang berkecepatan tinggi ya, mendekati kecepatan cahaya. Kali ini kita akan membahas namanya fisika kuantum atau kuantum mekanik, itu membahas fisika yang membahas benda-benda yang kecil ya, dengan ukuran atom bahkan lebih kecil dari atom. Nah, fisika kuantum itu lahir karena fisika-fisika klasik sebelumnya itu tidak bisa menjelaskan beberapa fenomena. Pertama adalah yang namanya radiasi benda hitam. Pada akhir abad 19, para ilmuwan fisika menemukan beberapa fenomena fisika yang tidak dapat dijelaskan dengan teori fisika yang telah dikenal pada waktu itu. Nah, salah satu fenomena itu adalah radiasi termal akibat benda hitam dengan hasil eksperimen seperti berikut. Jadi, sumbu X ini adalah panjang gelombang, ini adalah intensitas radiasinya ya, di mana makin tinggi suhunya, ini puncaknya makin ke kiri. Artinya makin ke kiri kan panjang gelombang makin kecil. Ingat, panjang gelombang makin kecil artinya frekuensi makin tinggi ya. Artinya benda yang bersuhu makin tinggi itu akan memiliki frekuensi radiasi pada frekuensi tinggi juga makin tinggi puncaknya gitu ya. Artinya dia akan mengalami pergeseran puncak ke kiri. Artinya akan memiliki frekuensi makin tinggi gitu ya ketika suhunya makin besar. Nah, benda hitam itu didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang diterimanya, ya, dan meradiasikan seluruh energi yang dimilikinya. Jadi kalau benda itu menerima radiasi cahaya, ya, atau radiasi elektromagnetik, dia akan menyerap semuanya. Atau ketika benda itu dipanaskan, dia akan memancarkan energi atau radiasi seluruhnya, gitu ya. Ini kira-kira model benda hitam, gitu. Nah, pada tahun 1879, Stephen Boltzmann, ya, ini dua orang ya. Yang pertama Joseph Stephen, dan kedua Ludwig Boltzmann, melakukan eksperimen ya untuk mengetahui karakteristik dari radiasi benda hitam. Mereka mendapatkan rumus I itu adalah intensitas, itu sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4, di mana E itu adalah emisivitas ya, di mana kalau benda hitam sempurna E-nya 1, kemudian sigma adalah suatu konstanta Stephen Boltzmann ya, nilainya 5,67 pangkat min 8, kemudian T adalah suhu absolut, jadi suhu dalam satuan Kelvin ya, pangkat 4. Artinya benda yang suhunya makin tinggi akan memancarkan radiasi makin kuat ya intensitasnya. Nah, kemudian juga pada tahun 1879 Stephen Boltzmann tadi ya berdasarkan rumus tadi juga mengukur beberapa nilai emisivitas benda ya. Misalnya untuk bahan aluminium punya E-nya 0,02, karbon 0,8 ya dan seterusnya gitu ya. Kita lihat ini cat hitam ya, itu makin mendekati 1. Jadi kalau warnanya makin hitam gitu ya, mendekati hitam sempurna, itu dia E-nya makin mendekati 1 ya. Kalau E-nya makin mendekati 1 artinya I-nya makin besar ya, artinya I-nya makin maksimal. Oke, nah ini contoh ya, misalnya benda hitam punya energi 162 Joule per second pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, berapa energi yang dipancarkan benda hitam kalau suhunya naik jadi 127 ya. Nah, ini kan ada rumus I itu E sigma T pangkat 4 ya, karena P sama dengan I kali A. Artinya karena bendanya sama, maka ya ketika kita ngitung intensitas itu ekivalen kita ngitung power ya, karena kan kita pakai perbandingan nanti A-nya kecoret ya. Maka nanti kalau kita masukkan rumus ini, maka P2 dibagi P1 itu sebanding dengan T2 dibagi T1 pangkat 4 ya. Jadi artinya power ini hanya bergantung suhunya ya. Nah, maka nanti kita dapat P2 ya, kita masukkan ya kan T1 itu dalam 300 Kelvin, karena ketika menggunakan rumus Stephen Boltzmann itu suhunya harus dalam Kelvin ya, sehingga dari Celcius kita harus rubah ke Kelvin ya, sehingga T1 300 Kelvin, T2 400 Kelvin. Maka dengan rumus ini kita bisa dapatkan nanti P2-nya adalah 288. Jadi kita lihat ketika suhunya naik, maka radiasinya juga naik ya, yang tadinya 162 menjadi 288. Nah, beberapa fisikawan pada abad 19 itu berusaha menjelaskan ya kurva spektrum radiasi termal benda hitam. Ya, misalnya fisikawan bernama Wilhelm Wien ya, dia coba menurunkan rumus untuk pergeseran puncak spektrum radiasi. Tadi kan kita telah disampaikan bahwa
makin tinggi suhu benda, maka puncak spektrum radiasinya bergeser ke panjang gelombang makin pendek ya. Maka di sini dia bisa menurunkan rumus lambda ini ya, puncak itu sama dengan C dibagi suhu. Jadi di sini terlihat ya bahwa makin tinggi suhunya, maka lambdanya makin kecil. Karena memang lambda makin kecil itu artinya frekuensi makin tinggi, artinya energinya makin besar gitu ya. Jadi di sini adalah usaha Wien untuk menjelaskan secara teori grafik yang diperoleh secara eksperimen seperti ini gitu. Di mana C-nya adalah konstanta ya, sebesar 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. T-nya suhu mutlak dalam Kelvin, lambda M-nya adalah panjang gelombang puncaknya ini ya, panjang gelombang puncak radiasinya ini. Tapi masalahnya, rumus Wien itu hanya memprediksi radiasi pada panjang gelombang kecil. Jadi dia benar untuk panjang gelombang kecil. Namun kalau panjang gelombangnya panjang itu gagal gitu ya. Artinya rumus dia hanya benar separuh gitu ya. Sehingga orang bernama Rayleigh Jeans ya, dua orang ya, Lord Rayleigh dengan James Jeans menurunkan rumus ya untuk menghitung energi radiasi yang baru, yaitu 8 pi kT per 8,4, di mana K-nya ini namanya konstanta Boltzmann, T-nya suhu mutlak, lambda-nya panjang gelombang gitu ya. Jadi ini adalah usaha-usaha ahli fisika untuk menjelaskan eksperimen radiasi benda hitam. Tapi masalahnya Rayleigh Jeans itu juga cuma benar separuh, karena dia hanya cocok untuk panjang gelombang besar. Kalau menggunakan rumus Rayleigh Jeans, kalau panjang gelombangnya makin kecil, itu nilainya jadi tak hingga dia. Jadi artinya untuk radiasi mendekati panjang gelombang kecil, intensitasnya itu mendekati tak hingga. Artinya kan ultraviolet. Ultraviolet itu kan panjang gelombangnya kecil ya. Sehingga kalau pakai rumus ini, kan kalau lambdanya kecil, maka E-nya makin tinggi sekali ya. Maka akan terjadi namanya bencana ultraviolet. Jadi kalau teorinya si Rayleigh Jeans itu benar, artinya pada frekuensi ultraviolet itu energinya tak hingga banget gitu ya. Nah, padahal menurut eksperimen, nyata ketika panjang gelombang kecil dia akan turun kembali kan ya. Kalau kita lihat yang eksperimen itu yang garis solid ini ya, yang garis menyambung. Kalau yang hasil teori yang putus-putus. Jadi berdasarkan eksperimen kan panjang gelombang kecil dia akhirnya memang dia meninggi tapi akhirnya turun lagi gitu. Jadi baik teori Wien maupun teori Rayleigh Jeans itu hanya benar separuh gitu. Dengan kata lain, tidak ada teori sempurna yang menjelaskan hasil eksperimen secara lengkap gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi faktor yang memicu lahirnya teori kuantum gitu ya, karena kegagalan ahli fisika saat itu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Ya, ini contoh ya, kalau kita gunakan rumus Wien tadi ya, suhunya 37 derajat, konstanta Wien ini kan tadi ya 2,898, ditanya berapa panjang gelombang radiasi maksimum. Ya, kita tinggal masukin aja ya, lambda M, C dibagi T, ya ini tinggal dapat lambda M-nya segini. Tapi sekali lagi Wien itu benar, masalahnya hanya untuk panjang gelombang kecil gitu ya. Kalau panjang gelombangnya besar, dia rumus ini nggak akurat gitu. Nah, demikian juga ya, kalau suatu bintang punya panjang gelombang 750, berapa suhunya? Ini pakai Wien ya. Sekarang sebalik ditanya adalah T-nya ya. Gitu. Kita tinggal masukkan lambdanya dan kita dapatkan T. Gitu. Nah, akhirnya masalah tadi ya berhasil dipecahkan atau dikeluarkan teori baru untuk menjelaskan secara lengkap ya fenomena tadi itu oleh orang bernama Max Planck. Jadi Max Planck itu mengemukakan gagasannya ya dan nyata cocok dengan eksperimen ya. Lalu dia menyajikan hasilnya pada tanggal 14 Desember 1900. Ini dianggap sebagai lahirnya fisika kuantum. Ya, nah kenapa sebut kuantum? Pada teori fisika sebelumnya dianggap energi itu kontinu. Jadi artinya energi yang dihasilkan oleh radiasi itu bisa berapa saja. Tapi ternyata, kata Planck, tidak demikian. Jadi radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul tidaklah kontinu, tapi berupa paket. Istilah paket berarti kan nilainya tertentu gitu. Nah itu dalam bahasa Inggris kan artinya kuanta ya. Lalu menjadi kuantum gitu. Nah kuanta energi itu disebut dengan foton. Jadi radiasi itu membawa energi kelipatan bulat dari kuanta ya. Dari kuanta foton tadi. Di mana energi kuantanya adalah H dikali F. Berarti F itu kan C per lambda, ya ini tinggal dimasukin angkanya ya. H itu adalah konstanta Planck, C kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang. Artinya, misal nih contoh ya biar gampang ya. Misalnya nilai ini ternyata nilainya 2 gitu. Artinya energi itu hanya boleh kelipatan 2. 2, 4, 8. Misalnya ini HF nilainya setengah. Berarti energi itu hanya boleh kelipatan setengah. Itu namanya kuantum. Jadi nilainya itu tertentu gitu ya. Maka disebutlah namanya fisika kuantum. Ini suatu ide yang revolusioner karena sebelumnya ahli fisika menganggap yang namanya energi itu bisa berapa saja. Tapi nyata kata Planck tidak. Energi itu nilainya kelipatan bulat dari kuantum yang namanya foton tadi yang besarnya H kali F.
Sehingga dengan menggunakan teori kuantum tadi, Planck berhasil menemukan rumus ya. Ini memang agak rumit, tapi ini adalah yang dihasilkan Planck. Dan nyata hasilnya Planck itu yang warna pink ini ya, itu cocok dengan hasil eksperimen. Ya, dengan menganggap energi radiasi itu terkuantisasi. Ya, jadi berhasillah masalah ini diselesaikan oleh Max Planck ya. Makanya di sini dikatakan ya dia memulai yang namanya quantum mechanics ya atau quantum physics dengan ide dia bahwa energi itu terkuantisasi. Ya, ini contoh ya. Misal berapa energi foton kalau panjang gelombangnya 2000 angstrom, konstanta Planck 6,6 ya. Langkah pertama kita harus tahu lambda ini berapa, kan 2000 angstrom. Kalau kalian cek ya, 1 angstrom itu pangkat min 10. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 7 ya. H-nya adalah segini, 6,6 pangkat min 34. C-nya juga tahu. Ditanyakan energi ya, energi kuanta atau energi fotonnya. Ya H kali F, berarti H dikali C bagi lambda. Kita masukin angkanya ya. C-nya tahu, lambdanya juga tahu. Maka kita dapat energinya 9,910 pangkat min 19. Artinya, nanti energi radiasi yang dipancarkan harus kelipatan dari ini. Nggak boleh separuh atau 3/4 atau kelipatan yang pecahan gitu, tapi harus kelipatan bulat dari energi kuantanya ini gitu ya. Seperti itu. Ini contoh lain ya. Lampu natrium 66 watt memancarkan cahaya kuning dengan panjang gelombang 580 nanometer. Ditanya berapa energi foton? Caranya sama ya. Jadi kita dapat power, tahu lambda, tahu H, tahu C. Nah, ditanya energi ya. Kemudian ditanya berapa jumlah foton. Ya, berarti kita harus tahu energi total, terus kita perlu tahu berapa energi setiap foton gitu ya. Nah, langkah pertama adalah energi foton kita cari ya, yaitu H kali F, H dibagi C per lambda. Lambdanya adalah tadi ya, warna kuning ya, 580 nano. Berarti kita masukin lambdanya, nano itu kan pangkat min 9 ya. Berarti 5,8 pangkat min 7 jadinya. Dapat energi fotonnya ya. Nah, berapa energi radiasinya? Nah, energi radiasi adalah, dia bilang apa? 20% dari energi listrik. Nah, energi listriknya berapa? 66 watt kan ya? Berarti energi listriknya adalah power dikali waktu. 66 watt dikali 30. Dari mana 30? Dia bilang kan, dia anggap menyala selama setengah menit ya. Setengah menit itu kan 30 detik. Berarti ini adalah energi listriknya, 20% menjadi cahaya ya. Berarti 20% dikali energi listrik. Nah, ini harus sama dengan N itu adalah jumlah foton dikali energi setiap foton. Karena sekali lagi energi radiasi itu kelipatan bulat dari energi foton. N itu adalah bilangan bulat ya. Maka nanti kalau kita hitung, E-nya adalah tadi ini ya, 3,4 pangkat min 19. Ini adalah energi radiasi totalnya. Maka N-nya adalah 396 dibagi 3,4 pangkat min 19. Maka ini jumlah fotonnya ya. Memang banyak sekali ya, karena memang energi setiap fotonnya kan kecil-kecil ya. Sehingga untuk mendapatkan energi yang banyak ya perlu foton yang banyak gitu. Ya, ini adalah jumlah foton yang dipancarkan oleh tadi lampu tadi ya. Oke, ini adalah referensi yang digunakan pada video kali ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan kita akan bertemu pada modul selanjutnya.